سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا إله العالمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم إنا نسألك العافية العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, salah satu di antara solusi yang menyehatkan badan kita, salah satunya adalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, yaitu dengan sedekah. Rasulullah bersabda, "Dawu mardakum bis-shadaqah." Obati penyakit-penyakit yang ada dalam diri kamu dengan sedekah. Kalimat ini adalah sangat singkat sekali, namun makna sangat bermanfaat dalam kehidupan atau kita beramaliyah. Kadang-kala Allah memberikan kesempatan untuk bersedekah. Allah memberikan kesempatan untuk berbagi. Itu salah satu di antaranya macam-macam niat. Ada yang niat bersedekah untuk almarhumah, berwakaf untuk almarhumah. Ada juga berwakaf untuk kesuksesan. Ada juga berwakaf atau bersedekah untuk selamatnya daripada bala. Bermacam-macam, tergantung dengan niat. Ketika orang itu berniat bersedekah dengan niat agar supaya dijauhkan daripada bala, dan ini memang dibenarkan dalam agama. As-sadaqatu tamna'u sab'ina min anwa'il bala. Sedekah itu dapat mencegah 70 macam musibah. Termasuk juga sedekah untuk almarhumah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ketika anak cucu Adam sudah meninggal dunia, maka terputuslah amal sebagaimana amal dia orang-orang yang hidup di dunia.
kecuali shadaqatun jariyah. Sedekah yang dikatakan jariyah ini adalah sedekah yang terus mengalir, sedekah yang terus berjalan, sedekah yang terus tidak berubah dengan niatnya. Ini sedekah bagi almarhum almarhumah. Begitu juga dengan kesehatan. Dawu mardakum bis-shadaqah. Obati penyakit-penyakit yang ada dalam diri kamu dengan sedekah. Ini pun juga tidak kalah penting. Maka saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan daripada ta'lim kita yang kemarin. Afdalun ni'am ba'dal iman. Paling utamanya nikmat setelah iman adalah as-sihah, kesehatan. Maka kesehatan ini adalah satu hal yang penting. Sebab orang sholat bisa khusyuk. Salah satu di antaranya adalah ketika badan kita sehat. Ketentraman, kesempurnaan dalam sholat pun juga lebih sempurna ketimbang sakit. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, salah satu di antara obat daripada penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita adalah sedekah. Lalu bagaimana yang dikatakan sedekah? Di dalam Al-Quran dikatakan wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ketika ada orang bertanya, kemana aku harus berinfak? Kemana saya harus bersedekah? Ini jadi pembahasan di dalam Al-Quran maupun di dalam sejarah. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama aku sedekah? Maka Rasulullah menjawab, orang yang pertama kamu kasih sedekah adalah orang yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran qulil afu. Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasannya bahkan dalam hadis makna daripada Rasulullah mengatakan orang yang pertama kamu kasih adalah orang yang rumahnya atau pintunya lebih dekat daripada pintu rumahmu, berarti ini kerabat. Ada istilah orang dengan saudara seperti orang, tapi dengan orang seperti saudara. Ini kadang-kala peribahasa yang salah tapi kaprah. Orang tahan bersedekah dengan orang lain yang tidak dikenal, tetapi kadang-kala berat untuk bersedekah kepada paman kandungnya, bibi kandungnya, kakak kandungnya, adik kandungnya. Kalau dengan orang kadang-kala jor-jor, tapi dengan saudara sendiri kadang-kala ini jadi pertanyaan, ada apa seperti itu? Ternyata saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, penyakit yang seperti itu hampir merata. Dia tahan mencari masjid di RT 9, sementara masjid di RT 1 gak disedekahi.
Dia tahan nunjuk yang namanya fakir miskin di Simpang Priuk, sementara yang dekat rumahnya ditinggalkan. Ini bagus, tapi kalau dalam kajian Islam itu kurang afdal. Bagus sudah bersedekah, sama dengan ke Palestina tahan 10 juta, tahan 50 juta, tetangganya rumahnya hampir roboh dibiarkan. Ini yang bahaya. Sementara kalau ada apa-apa bukan orang Palestina yang kesini. Nah ini satu ibrah atau tafakkur bagi saya, bagi kita semuanya. Kalau ke orang lain aja kita bisa bersedekah, kenapa kepada kerabat kandung kok kita nggak bisa bersedekah? Jadi dawu mardakum bisadaqah, obati penyakit kamu dengan ini, maknanya itu dalam sekali. Ada juga dengan orang jauh 100.000, dengan ponakan dewe 2.000. Lah ini yang terbalik juga. Bahasa kasarnya itu nyawer biduan tahan ratusan ribu. Ngenjuk nenek yang sudah tua itu 2.000 baik. Nah ini satu hal yang perlu saya dan kita semuanya perhatikan. Ya, jadi dawu mardakum bisadaqah. Makanya kalau ditanya ada enggak orang di zaman sekarang ini yang pelit, tapi kita kate, tapi mungkin kurang tepat guna atau salah sasaran gitu ya. Ya bukan salah total gitu, salah kaprah dalam ininya, ya, dalam apa namanya, nah, itu dalam penerapannya. Maka dengan majelis yang seperti ini itu efeknya banyak sekali. Ya. Bahkan dikatakan dalam hadis, bersedekah untuk berjuang di zaman Nabi, bersedekah untuk para pejuang di zaman Nabi, dengan bersedekah yang diberikan kepada kerabat itu lebih afdal bersedekah kepada kerabat. Nah, ini menjadi penyakit di antara masyarakat umum. Kakak beradik tidak berteguran, tapi dengan wong jauh akrabnya bukan main. Nah ini termasuk penyakit yang harus saya dan kita semuanya sembuhkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau orang lain aja dianjurkan untuk bersaudara, kenapa dengan saudara kok tidak bisa bersaudara? Mari kita tafakuri masing-masing, mudah-mudahan dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.